الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hal yang terkait dengan adopsi, mengangkat anak dalam hukum Islam. Ada beberapa hal yang terkait hukum-hukum di dalamnya. Yang pertama, saudara sekalian, di dalam Islam tidak ada yang dinamakan status anak angkat. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kalian. Artinya bahwa tidak ada yang disebut dengan anak angkat. Inilah yang membatalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu ketika mengangkat Zaid ibnu Harithah sebagai anak angkatnya. Kemudian dipanggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Di sini Allah menggugurkan status anak angkat tersebut, dikembalikan kepada nasab aslinya, nasab keturunannya. Apa kata Allah dalam firman-Nya? "Dzalika qaulukum bi afwahikum." Sesungguhnya itu adalah hanya perkataan mereka, kalian, bahwa ini anak saya. Wallahu yaqulul haqq wa yahdis sabil. Dan perkataan Allah yang benar, dan Allah yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Dan ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada status dalam Islam yang namanya anak angkat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat berikutnya, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah anak-anak yang kalian angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka, karena mereka punya bapak. Panggillah dengan nama bapak mereka. Huwa aqsatu 'indallah, dan inilah yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa bapak mereka, mungkin anak tersebut kita nggak tahu dari mana. Kita menemukan seorang bayi, kita angkat, kita pelihara, kita didik. Fa illam ta'lamu aba'ahum, ketika kalian tidak mengetahui siapa yang siapa anak ini bapaknya, maka fa ikhwanukum fiddin, maka itu adalah saudara kalian sesama agama, bukan anak kita. Saudara sekalian, ini penting karena di antara kita ada yang memberikan nasab, memberikan bin anak angkat itu kepada kita. Dan itu yang sering kita temukan di masyarakat kita, khususnya yang tidak paham, tidak mengerti dengan implikasi hukum yang ada dalam persoalan anak angkat atau adopsi. Oleh karena anak ini tidak memiliki status sebagai anak yang memiliki nasab langsung dengan yang memelihara, yang mendidiknya, yang membimbingnya,
maka ada implikasi hukum, yaitu yang kedua, tidak wajib anak angkat ini untuk berbuat baik seperti orang tua kandungnya. Seperti orang tua kandungnya. Karena ini bukan orang tua. Ini adalah yang memelihara, yang mendidik, yang membimbing kita. Justru sekarang yang banyak kita merupakan orang tua kandung kita, dan kita berbuat baik, ihsan yang berlebihan kepada orang tua angkat kita. Dan ini adalah sesuatu yang keliru dan tidak benar di dalam hukum Islam. Kalau seandainya kita harus melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada orang tua angkat yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang membesarkan kita, maka itu adalah bagian dari balasan kebaikan dengan kebaikan yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalau seandainya pun kita tidak memiliki sesuatu yang untuk membalikkan jasa kita kepada mereka, dan itu tidak dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa saja yang berbuat baik, memberikan satu kebaikan kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Kalau kamu tidak menemukan, tidak mendapatkan, tidak memperoleh sesuatu untuk membalas kebaikan mereka atas kita, maka kata Rasulullah, fad'u lahu, doakanlah mereka, orang tua yang mengangkat, yang mendidik, yang membimbing kita. Hatta tarau annakum tukafi'unahu, sampai kalian sudah merasa bahwa ini sudah menjadi balasan buat mereka. Saudara sekalian, ini penting karena kita banyak menemukan anak yang diangkat oleh orang lain, dididik orang lain, dibina orang lain dari kecil sampai besar, kemudian tidak mengerti kedudukannya sebagai anak angkat, tidak mengerti bagaimana seharusnya terhadap orang tua angkat. Dan inilah harus difahamkan sehingga kita tidak salah di dalam memperlakukannya, di dalam melakukan sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, di kesempatan yang baik, yang mulia ini, kita harus paham bahwa di saat kita ingin bersilaturahim, maka carilah yang paling utama di antara sekian banyak silaturahim kita, yaitu kepada orang tua kandung kita. Dan yang terakhir, anak angkat tidak ada dosa ketika tidak dapat memenuhi apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi permohonan dari orang tua angkat kepada kita. Berbeda dengan orang tua kandung. Ketika orang tua kandung meminta kepada kita untuk hadir, untuk datang, kemudian kita nggak datang, kita berdosa. Dan itulah yang disebut uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Allah tidak ridho dengan kita karena orang tua kita tidak ridho dengan kita. Ketika orang tua angkat harus disamakan dengan orang tua kandung, itu tidak ada di dalam Islam. Orang tua angkat adalah kebaikan yang diberikan kepada kita, balaslah dengan kebaikan semampu kita. Tapi ketika orang tua, harus kita perlakukan seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan
berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.